Asian Nation, Pak. Yang dimana kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk di Bangkok, Thailand pada tanggal 18 Agustus 1997. Dan jumlah anggota ASEAN sekarang itu sebanyak 10 negara. Yang bisa kita lihat di media yang Bapak buat ini, di mana ada 10 negara. Yang pertama itu adalah, kita mulai dari atas. Yang pertama adalah negara Vietnam. Bisa kita lihat 8 negaranya itu memiliki bintang warna kuning di tengah dan warna merah di sekelilingnya. Yang kedua itu negara Filipina. Bisa kita lihat lambang negaranya. Yang ketiga adalah Thailand. Thailand ini adalah tempat di mana ASEAN ini dibentuk. Yang selanjutnya adalah Kamboja. Yang kelima itu Singapura. Dan yang keenam itu adalah negara kita sendiri, negara Indonesia. Selanjutnya itu negara Brunei Darussalam. Yang ke-8 itu Myanmar. Ke-9 Laos. Dan terakhir adalah negara tetangga kita yaitu Malaysia. Dan 8 dari ASEAN ini bisa kita lihat di sini. Tujuan dari dibentuknya ASEAN ini adalah mencari kerjasama antar negara-negara di ASEAN guna untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, bidang politik, dan juga bidang sosial budaya. Jelasnya Bapak akan memberikan sebuah video mengenai penjelasan ASEAN. Mari kita saksikan bersama. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, apakah kamu mengetahui bahwa ASEAN memiliki nama Indonesia atau nama lain dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan Perbara? Perbara merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Hal tersebut dinyatakan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Pada awalnya ASEAN terdiri dari 5 negara. 5 negara inilah yang disebut sebagai pendiri dari ASEAN. 5 negara tersebut adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, kemudian Filipina yang diwakili oleh Narcissus Ramos, kemudian Singapura yang diwakili oleh Raja Ratnam, kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan yang terakhir ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Lantas apa sih tujuan dibentuknya ASEAN? Nah, berikut ini adalah tujuan dibentuknya ASEAN, yaitu yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tata tertib hukum. Tujuan dari ASEAN yang selanjutnya adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemudian tujuan yang lain adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian. Nah, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan ASEAN dan apa saja tujuan dari ASEAN? Tetapi sebelum Pak Guru lebih lanjut lagi, Pak Guru ingin mengingatkan kembali pengertian dari ASEAN, yaitu sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang negara-negara yang bergabung ke dalam ASEAN. Apa saja negara-negara yang bergabung ke dalam ASEAN? Yang pertama ada Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, negara-negara tersebut berada dalam satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Kalau kalian penasaran dengan letak atau posisi dari negara-negara tersebut, kalian bisa lihat peta berikut. Peta berwarna ungu adalah wilayah Myanmar, yang berwarna hijau adalah Thailand, kemudian yang warna coklat adalah Laos, kemudian yang berwarna biru agak keunguan itu adalah Vietnam, selanjutnya yang biru muda adalah Malaysia, kemudian orange adalah Brunei Darussalam, biru tua adalah Filipina, kemudian hijau tua adalah Singapura, selanjutnya yang kuning adalah Indonesia.
Nah, tahukah kamu selain 10 negara anggota ASEAN tadi masih ada negara lain yang masuk ke dalam negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN? Apa saja yang termasuk ke negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN? Yang termasuk negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN yaitu Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok atau Taiwan, dan Timur Leste. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada pembahasan arti dari logo ASEAN. Tahukah kamu apa arti dari logo ASEAN tersebut? Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN, sedangkan warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan, warna putih melambangkan kesucian, sedangkan kuning melambangkan kemakmuran. Nah, itu dia sepintas materi mengenai ASEAN. Video yang Bapak tunjukkan mengenai penjelasan singkat mengenai apa itu ASEAN. Apakah anak-anak sekalian sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, Bapak akan memberi tugas di rumah, catat ya. Yang pertama itu tuliskan tanggal berapa ASEAN dibentuk. Yang kedua, tuliskan 10 negara anggota ASEAN. Baik, tugasnya 2 itu saja yang dikumpul minggu depan. Dan untuk doa penutup dibawakan oleh Dina. Baiklah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita pulang balik ke sekolah dalam mengelola surat pikiran pulang tulis kami. Bapak kami akan pulang untuk memberikan presentasi kiranya berikan kami perjalanan amin dalam beberapa liputan waktu tulis kami. Amin. Ya, anak-anak sudah diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih. Selamat siang, Pak.